Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penggerak. Perkenalkan saya Peti Hendrika Triutami SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Margodadi, Kabupaten Oku Timur. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan segala kekuatan, kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan memberikan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dan orang lain serta tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Sebelumnya saya hanya sebatas transfer materi dan menganggap ketuntasan pembelajaran dari aspek kognitif saja. Saya hanya berpatokan pada nilai KKM. Jika murid mampu mengerjakan soal dan mendapatkan nilai yang baik, saya pikir itu adalah bentuk kesuksesan. Selain itu, saya mengira bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran. Oleh karenanya, pembelajaran yang saya lakukan masih bersifat teacher center atau masih berpusat pada guru. Saya juga tidak memperhatikan apakah murid benar-benar paham dengan materi yang telah saya sampaikan. Fokus saya adalah lebih ke arah cepat menyelesaikan materi, mengingat materi yang dijadwalkan sangatlah banyak. Saya hanya meminta kepada murid untuk menghafal tanpa memahami secara mendalam, sehingga saya sering merasa gagal ketika melihat hasil evaluasi murid banyak yang tidak tuntas. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran yang menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah objek, melainkan subjek dalam pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi, sesuai dengan model atau metode pembelajaran dan media yang tepat. Guru sebagai fasilitator pembelajaran diharapkan dapat ikhlas dan sabar serta tulus dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Sebagai guru, saya juga harus mempelajari karakteristik setiap murid karena mereka terlahir dengan keunikannya. Saya harus menghargai dengan cara memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas diantaranya, yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Kedua, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada muridnya, selalu berusaha memberi teladan, baik perkataan maupun perbuatannya. Sebagai guru, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.